Halo sahabat Shimizu, dengan saya Gilbert. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Eka. Nah, Mas Eka, pada kesempatan kali ini kita mau bikin video tutorial pemasangan nih, Mas. Karena kebetulan banyak banget pertanyaan dari sahabat Shimizu mengenai tutorial cara pemasangan automatic pressure control itu bisa nggak sih dipasang ke pompa sumur dangkal otomatis, Mas? Nah, jawabannya pastinya bisa. Bisa ya, Mas? Bisa. Ya? Oke, kalau gitu tanpa tunggu lebih lama lagi, mending langsung kita praktekin aja ya, Mas. Oke, siap. Oke, Mas Eka, sebelum kita lanjut ke cara pemasangannya, kira-kira peralatan dan perlengkapan apa aja sih yang harus kita persiapkan nih, Mas? Nah, kebetulan kita sudah siapkan semua di atas meja ini. Yang pertama adalah kita harus siapkan pompa sumur dangkal otomatisnya, yaitu di sini kita pakai PL138 bit. Lalu kedua, kita ada automatic pressure controlnya, yaitu SC015E. Lalu di sini kita siapkan kabel colokan atau power cord. Dan lalu kita siapkan juga lead wire atau kabel tambahan. Di sini juga kita siapkan kabel ground, nilon konektor, tibek, tang crimping, gunting, solasi hitam untuk listrik, sel tip, dan yang terakhir yang harus kita siapkan adalah tambahan kabel tembaga tunggal. Pokoknya sejenisnya yang bisa menghantarkan listrik. Nah, Mas Eka, untuk peralatan dan perlengkapannya kan sekarang udah lengkap nih. Mending kita langsung aja praktekin ya cara pemasangan automatic pressure control SC015E ini ke pompa sumur dangkal otomatis PL138 bit. Oke. Nah, Mas Eka, ini kan udah dipasang nih SC015E-nya ke pompa sumur dangkal otomatis PL138 bit. Nah, kira-kira ada yang perlu diketahui nggak sih, Mas, sebelumnya? Nah, jadi sebelum kita sambung kabel SC015E-nya ini, kita yang perlu diperhatikan adalah oleh sahabat Shimizu, kabel pressure switch-nya harus di jumper dulu. Nah, kenapa kita harus jumper? Karena kalau seumpama kita potong langsung di terminal pressure switch-nya, itu akan menggugurkan garansi spare part dari pompa PL138 bit ini. Oh, oke. Nah, untuk menjumper ini yang kita butuhkan hanyalah tembaga tunggal atau sejenisnya yang bisa menghantarkan listrik. Kita langsung sambungkan aja. Oh, yuk. Nah, sahabat Shimizu, tadi udah kasih tahu sama Mas Eka nih, cara pengkabelan pressure switch yang benar tanpa menghanguskan masa garansi. Nah, selanjutnya Mas Eka, kira-kira langkah apa lagi yang harus kita lakukan ya? Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel SC015E ini ke kabel motor PL138 bit. Nah, selanjutnya kita sambungkan ke kabel pompa sesuai dengan warnanya. Sahabat Shimizu, kita sarankan memakai nilon konektor agar sambungannya aman dan kuat. Setelah itu, kita akan sambungkan kabel ground. Nah, setelah semua nilon konektor sudah terpasang, kita lindungin dengan plastik pelindung atau tibek. Fungsinya agar sambungannya tidak terkena air dan terjadi konsleting listrik. Nah, sahabat Shimizu, setelah semua kabel motor sudah terpasang dan terinstalasi dengan benar, kita lanjut ke kabel power. Kita pasang kabel colokan atau power cord ke kabel power yang ada di pressure control SC015E.
jadi sahabat Shimizu, setelah semua sudah terpasang kabel power dan kabel motornya, sahabat Shimizu jangan lupa untuk kabel groundnya harus terpasang dan tertancap pada tanah. Nah, sahabat Shimizu, jadi SC015E-nya ini sudah terpasang di pompa sumur dangkal otomatis PS138 bit. Mas Eka mau nanya dong Mas, kira-kira dengan dipasang SC015E ini ke PS138 bit ini apa sih keunggulannya Mas? Nah, jadi gini Mas, keunggulan jika PL138 bit dikombinasi dengan SC015 ini, jadi pompanya akan menstabilkan tekanan dan tidak cetak-cetok lagi. Lalu kedua, PL138 ini bisa menjadi pompa booster atau pompa dorong Mas. Dengan ditambahkan SC015 ini, pompanya akan dapat mendeteksi air jika tekor. Selain itu, SC015 ini ada siklus proteksinya yang berguna banget bagi pompa. Nah, boleh tolong dijelasin nggak Mas Eka siklus proteksi dari SC015E ini? Nah, jadi SC015 ini mempunyai 3 lampu indikator. Lampu indikator yang pertama adalah lampu indikator berwarna hijau. Itu mengindikasikan bahwa pompa dialiri oleh listrik. Lalu untuk lampu yang kedua itu lampu berwarna kuning, itu mengindikasikan bahwa pompa sedang beroperasi. Dan yang ketiga itu lampu berwarna merah, itu mengindikasikan bahwa pompa ada di mode air tekor. Nah, di siklus air tekor ini pompa akan menyala selama 8 detik on, 8 detik off, dan 8 menit on. Nah, selama 8 menit itu, pompa akan memeriksa level air di dalam sumur. Jika tidak ada sumber air, pompa akan dimatikan selama 1 jam. Lalu yang kedua, pompa akan dinyalakan kembali seperti siklus yang pertama, yaitu 8 detik on, 8 detik off, dan 8 menit on. Selama 8 menit, pompa akan memeriksa sumber air lagi. Nah, jika tidak ditemukan sumber air, pompa akan mati selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam, pompa akan restart lagi, on lagi. Nah, setelah itu, pompa akan masuk ke siklus ketiga. Pompa akan menyala 8 detik on, 8 detik off, dan 8 menit on. Nah, setelah 8 menit itu, pompa akan mendeteksi sumber air di dalam sumur. Kalau masih tetap tidak ada sumber airnya, pompa akan mati selama 72 jam. Sahabat Shimizu tidak perlu khawatir, tidak usah menunggu 72 jam. Karena sahabat Shimizu bisa menekan tombol reset jika sudah dipastikan bahwa sumurnya sudah terisi air. Jadi begitu Mas. Nah, Mas Eka, terima kasih banyak nih untuk penjelasannya Mas. Sahabat Shimizu, saya bantu kasih penjelasan ya. Jadi, kombinasi SC015E ke pompa sumur dangkal otomatis PS138 bit memiliki 3 fungsi. Yang pertama, dapat menstabilkan tekanan pompa, sehingga otomatis pompa tidak cetak-cetok. Yang kedua, dapat membuat pompa sumur dangkal otomatis menjadi pompa booster atau pompa dorong. Dan yang terakhir adalah dapat mendeteksi level air tekor, sehingga pompa sumur dangkal otomatis sahabat Shimizu menjadi lebih awet dan lebih aman. Nah, Mas Eka, mungkin kita sudahi dulu video kali ini ya Mas Eka. Bagi sahabat Shimizu yang masih bingung atau ingin bertanya seputar pompa air, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow semua sosial media Shimizu di bawah ini. Dan Sampai jumpa!